Oke, selanjutnya teman-teman seperti biasa di ALT tab ya. Kalau kita coba expand. Nah, di sini ini merupakan tahapan dari logout. Teman-teman bisa save script lalu buat new folder kembali. Di sini kita tulis logout. Lalu ini pastikan sudah tercentang semuanya dan kita oke. Oke, teman-teman, di sini sudah ada ya untuk objek repository dan juga TC05 logout ini sudah terisi. Selanjutnya, teman-teman, jangan lupa untuk make sure ya bahwa TC05 ini berjalan sesuai. Oke, silakan teman-teman tunggu untuk proses dari runningnya. Oke, ini tahapan open browser, lalu kita masuk ke menu login. Kita masukkan untuk kredensial. Oke, login berhasil. Selanjutnya kita langsung logout dan verifikasi Kura Healthcare. Oke, ini tahapannya sudah berhasil ya. Nah, tahapan selanjutnya kita akan membuat test switch. Oke. Jadi sebelum kita membuat test switch collection, teman-teman, kita harus membuat test switch dulu ya. Oke, ini biarkan saja seperti ini. Ini objek story, kita tutup, lalu pada test switch, kita akan membuat new test switch, lalu kita isikan login. Oke. Oke. Lalu kita akan tambahkan kembali test switch. Appointment. Oke, ini sedang proses pembuatan. Selanjutnya kita tambahkan logout. Jadi anggap saja kita mempunyai 3 test switch yang nantinya kita akan gabungkan pada test switch collection. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk dulu ke test switch login, teman-teman. Pastikan kita berada di login ya. Lalu kita akan add, di mana kita akan buka teman-teman di sini. Nah, untuk login kita mempunyai 2 tahapan. Yang pertama ada login page dengan menggunakan record web dan juga ada scriptless mode. Nah, teman-teman klik saja ya. Jadi kita akan lakukan atau memasukkan kedua test case tersebut pada test switch login. Oke. Oke, kita bisa save teman-teman ya. Kita bisa save. Lalu coba kita jalankan terlebih dahulu teman-teman dari test switch. Di sini teman-teman bisa lihat test switch login ya. Jadi memang kita sedang melakukan running dari test switch login. Oke, silakan tunggu ya teman-teman untuk prosesnya. Ini sedang membaca untuk open browser. Oke. Nah, di sini dia sedang menjalankan untuk tes login test case pertama ya. Selanjutnya nanti dia akan menjalankan mengenai yang TC02 script mode. Nah, ini sedang menjalankan untuk TC02. Jadi teman-teman, pada tahapan test switch ini, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa test switch itu dia dapat menjalankan beberapa test case di dalamnya. Gitu ya. Nah, sedangkan nanti yang akan kita implementasikan yaitu test switch collection, di mana nantinya dapat menjalankan beberapa test switch di dalamnya.
Oke, ini sudah berjalan ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke appointment, teman-teman. Nah, pastikan ini berada di appointment, lalu kita add. Nah, di dalam appointment, teman-teman, tentunya dia mencangkup dari appointment dan history. Oke, kita akan tambahkan, teman-teman, kedua test case ini ke dalam appointment. Oke, jangan lupa, teman-teman, save ya. Nah, ini anggap saja ini sudah berhasil gitu ya. Jangan tidak akan melakukan tes ya. Selanjutnya untuk logout kita akan tambahkan, kita add, lalu kita masukkan atau pilih TC05. Oke, kita save, teman-teman, jangan lupa. Jadi untuk setiap pembuatan dari test switch ataupun test switch collection, pastikan itu di save. Lalu tahapan terakhir, teman-teman, kita akan membuat test switch collection. Oke, nah teman-teman bisa pilih test switch collection. Misalkan kita beri nama smoke collection. Nah, teman-teman, pada smoke collection ini atau test switch collection, kita bisa mengatur untuk melakukan testing secara sequential ataupun paralel. Tapi di sini kita akan menggunakan sequential dulu, teman-teman. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Di sini kita akan add terlebih dahulu. Nah, ketika kita melakukan add, teman-teman, bedanya dengan test switch, yaitu langsung diarahkan ke dalam test switch, teman-teman, untuk test collection ini. Jadi hanya terdapat daftar dari test switch ya. Gitu. Makanya ini dinamakan kumpulan beberapa test switch. Gitu. Oke, di sini kita akan pilih login, lalu appointment, logout. Seperti itu ya, 3 test switch ini ya, yang akan kita lakukan testing secara gabungan menggunakan test switch collection. Oke. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ya untuk 3 test switch, yaitu login, appointment, dan logout. Pastikan teman-teman di sini berada pada sequential. Lalu di sini jangan lupa, teman-teman, ketika ada bintang seperti ini ya, kita belum melakukan save. Teman-teman jangan lupa kita save, Ctrl S. Oke. Selanjutnya untuk melakukan runningnya, teman-teman bisa ke bagian execute. Kita klik, lalu kita tunggu, teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan menjalankan semua yang berada pada test switch, yaitu login, lalu pada appointment dan logout ya, teman-teman. Oke, di sini pasti lumayan panjang ya, karena banyak test case yang berada di dalamnya ya. Oke, silahkan tunggu. Jadi teman-teman, jika lebih familiar menggunakan web browser yang lainnya ya, silahkan gunakan ya. Tapi di sini saya menggunakan Google Chrome ya, untuk running dari automation yang dibuat dari Catalon. Oke, ini sedang running, teman-teman, sudah mulai. Dia melakukan open browser. Oke, ini sudah membuka ya, teman-teman, untuk open browsernya. Lalu yang pertama, seperti biasa, dia mengeksekusi dari test switch login yang terdapat 2 kali kita testing login ya. Oke, ini yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada lognya ya, di bawah tadi terdapat log gitu ya, atau informasi mengenai running dari automation. Oke, ini masih di login. Lalu
Setelah itu dia masuk, teman-teman, ke tahapan berikutnya. Oke, dia masih memproses, teman-teman. Coba kita lihat nih untuk lognya. Oke. Ini dia open browser, teman-teman. Ini untuk appointment ya. Dia sedang lakukan testing pada test switch appointment. Oke, book appointment. Oke. Nah, di dalam appointment sendiri, teman-teman, terdapat dua test case atau test switch, yaitu appointment dan juga history. Nah, ini yang kedua yaitu history. Oke, ini isikan testing 2. Oke, sudah sesuai. Lalu go to homepage, masuk ke tab history. Oke, ini sudah berjalan. Dan selanjutnya dia akan menjalankan test switch logout. Oke, ini masih proses ya teman-teman untuk melakukan pengujian test switch logout. Jadi memang untuk testing ini kita memerlukan waktu ya. Ketika kita menggunakan test switch collection ya, teman-teman, itu sesuai sebetulnya dari spesifikasi ya. Nah, ini sudah menjalankan, teman-teman, login. Lalu yang terakhir ini langsung melakukan logout. Oke, teman-teman. Sejauh ini untuk proses dari test switch collection sudah berjalan dengan lancar ya. Oke, di sini juga teman-teman dilihat dari reportnya tidak ada error ya teman-teman. Jadi untuk proses menjalankan dari test switch ini sudah sesuai. Lalu bagaimana teman-teman kita menggunakan paralel? Bedanya ya. Oke, kita bisa coba teman-teman. Nah, dengan menggunakan paralel tentunya ini akan lebih cepat teman-teman dan lebih efisien. Coba kita langsung Ctrl S dulu ya untuk save, lalu kita execute. Nah, jadi ketika kita menggunakan paralel, maka di sini jika terdapat test switch, teman-teman kan ada 3 test switch nih, login, appointment, dan logout, maka masing-masing akan dibuatkan atau dibuka web browsernya tersendiri. Jadi akan ada 3 web browser yang dibuka ya untuk melakukan pengetesan pada test switch collection ini. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, ini sedang proses ya. Seperti biasa teman-teman silahkan tunggu sampai siap untuk melakukan testingnya. Nanti jika sudah siap, sebetulnya di sini akan muncul ya pada log viewernya. Nah, ini sudah mulai muncul teman-teman. Log viewernya, open browser, oke.
Oke, ini sedang action delay. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada beberapa nih web browser yang dibuka nih. Nih, ada 3 ya teman-teman, lihat. Nah, ada 3. Dan masing-masing dia mengeksekusi dari test switch-nya tersendiri, teman-teman. Jadi misalnya yang di atas atau yang di bawah ya, itu dia mengeksekusi test switch dari login, lalu yang satunya mengeksekusi misalnya test switch dari appointment, lalu yang satunya dia mengeksekusi dari test switch logout. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebetulnya untuk testing seperti ini dia lebih cepat ya, karena secara langsung dia melakukan pengerjaan tiga pengujian ya teman-teman, 3 test switch secara langsung. Oke, kita tunggu teman-teman sampai prosesnya selesai. Dan pastinya ini akan lebih cepat ya untuk selesainya. Jadi untuk sekuensial tadi ya teman-teman, itu kan berurutan ya dari dia melakukan tes dulu dari login, selanjutnya masuk ke appointment, lalu ke logout. Nah, ketika teman-teman menggunakan paralel seperti ini, untuk selesai testingnya itu tergantung pada banyaknya komponen atau banyaknya test case pada test switch itu ya. Nah, misalnya pada login tadi terdapat ada 2 test case, sedangkan pada appointment sama ada 2, appointment dan history, sedangkan logout itu hanya ada 1 ya. Pasti dia untuk selesainya lebih cepat ya untuk yang logout gitu. Jadi tidak saling menunggu. Oke, teman-teman. Di sini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah beres. Oke. Upload report, test switch. Oke, teman-teman di sini pas ya. Jadi untuk pengujian secara paralel juga di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, lalu bagaimana teman-teman kita melakukan cross browser? Nah, teman-teman jika ingin melakukan cross browser, pastikan teman-teman untuk driver atau drive-nya sudah terinstall pada Catalon. Di sini misalkan saya ingin cross browser nih yang appointment ini, dia menggunakan Edge Chromium. Nah, jika teman-teman sudah menginstal untuk driver dari Firefox, teman-teman dapat menjalankannya ataupun untuk yang lainnya. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan ini, nah teman-teman bisa ke sini sebetulnya web driver ya teman-teman, update ya. Di sini misalkan Firefox, Edge atau Edge Chromium. Oke, seperti ini misalkan kita save, lalu kita jalankan kembali dengan menggunakan paralel ya, supaya lebih cepat. Lalu kita execute teman-teman. Oke, teman-teman kita tunggu lagi untuk prosesnya. Dan ini merupakan langkah terakhir teman-teman dari tutorial kali ini ya. Jadi kita tadi sudah bahas mengenai sekuensial, paralel, dan juga sekarang sedang melakukan dengan menggunakan cara cross browser ya dari test switch collection. Oke, teman-teman, silahkan tunggu untuk prosesnya. Nah, ini sudah mulai, teman-teman, masuk ke dalam log viewer. Oke, ini sudah mulai action delay. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah muncul untuk yang Google Chrome. Nah, di sini juga teman-teman sudah dibuka ya
Untuk yang Edge Chromium, karena tadi untuk appointment, test case atau test switch appointment ini dijalankan pada browser dari Edge. Nah, dan satu lagi dia menjalankan menggunakan web browser dari Chrome ya teman-teman. Jadi ada 3 nih. Kita lihat nih, ada 3 teman-teman. Cuman yang satunya dia dijalankan pada Edge Chromium. Seperti itu. Oke. Oke, sejauh ini masih tidak ada kendala teman-teman. Coba kita tunggu lagi sampai akhir ya. Karena masih ada step nih yang tersisa. Oke, ini merupakan tahapan dari melihat histori teman-teman. Oke, sudah, lalu ke histori. Oke, sudah sesuai teman-teman. Oke teman-teman, pas ya. Jadi tidak ada error sama sekali ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Pada pembahasan kali ini cukup panjang ya teman-teman untuk pembahasannya. Karena memang untuk test switch collection ini cukup panjang ya tahapannya, dari kita membuat dulu test case, lalu membuat test switch, dan selanjutnya kita membuat test switch collection. Tapi walaupun tahapan panjang, teman-teman ketika teman-teman sudah mengimplementasikan test case, mengimplementasikan test switch, dan ketika ingin menjalankan testing lebih efisien, maka gunakan test switch collection ya, supaya lebih cepat juga untuk proses dari automationnya. Oke, saya kira cukup teman-teman pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih telah berkunjung dan menonton video ini.